Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun berada, mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam santun, salam rahayu untuk semua sahabat-sahabat subscriber, subbreaker, lovernya Kang Wijianto channel 86 dimanapun berada, dan channelnya beliau Mas Irul Empat Penjuru dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini saya bisa menyapa bertatap muka dengan panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun hanya lewat media. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini bisa menyapa panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya dimanapun berada mudah-mudahan sehat selalu. Kalau ada yang sakit, ya mudah-mudahan penyakitnya selalu penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang sudah bekerja, mudah-mudahan kerjanya berkah, barokah, berlimpah untuk keluarganya. Yang belum rumah tangga, mudah-mudahan cepat rumah tangga, dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Oke, langsung saja sahabat, di malam yang berbahagia ini. Jadi langsung saja saya menyampaikan sedikit ya kepada panjenengan semuanya tentang menyangkut tentang pengobatan. Ini temanya menyangkut tentang pengobatan alternatif atau pengobatan saudara kita, yaitu Ibu Daya ya. Bu Ida, atau terkenal Bu Ida ya, Bu Ida Daya. Ya, sebelumnya salam persaudaraan dari Kang Wijianto dan Mas Irul untuk beliau Ibu Daya, Bu Ida Daya ya. Iya. Ya. Salam persaudaraan dari kami. Mudah-mudahan panjenengan dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi intinya gini Mas Irul. Jadi kenapa kok saya bikin podcast ya, di malam yang berbahagia ini. Jadi saya kurang setuju lah kalau Ibu Daya ini, saya melihat kan orangnya seorang spesialis patah tulang, dan juga dia itu pengobatan dan menolong sesama lah. Dan memang banyak juga yang sembuh, tapi juga ada yang tidak, karena kita itu manusia bukan Tuhan. Usahanya manusia ini yang penting berusaha ya, antara sembuh ndaknya kan iya, hanya Tuhan yang tahu. Gitu loh. Jadi dimana kita itu berusaha pasti akan mendapatkan hasil. Gitu loh. Dua-duanya ya, berdoa ya berusaha. Kan gitu. Nah, jadi kalau untuk Bu Ida Daya ini sebenarnya nanti kalau saya lihat dari segala televisi ya mungkin. Iya. Khususnya di medsos ya. Di medsos. Dia bagus. Dia juga nggak menekan biaya, gitu. Ya seperti halnya kayak kita ini dalam menangani pengobatan ini kan nggak menekan. Tidak menekan. Gitu. Sama Ibu Ida Daya ini juga dia nggak menekan, gitu loh. Tapi selalunya ini kadang oknum yang nggak senang dengan caranya Bu Ida Daya ini ada saja yang dikatakan.
Iya. Untuk menaikkan viewernya atau apanya lah itulah, supaya dia itu lebih melambung lah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, jadi Kang Wiji sama Mas Irul ini bukan orang baik lho, bukan orang yang baik, orang yang paling buruk, panjenengan yang orang yang paling baik. Jadi kalau saya pribadi mau dikatakan pansos lah, mau dikatakan seperti apapun itu mau terserah panjenengan, itu haknya panjenengan. Yang jelas di sini saya kurang setuju. Jadi kalau kita misalnya kita nggak suka sama seseorang, ya kita cukup diam di dalam hati, jangan sampai apalagi sampai menirukan tarian beliau, sampai tangan. Ada juga oknum ya, saya tidak mau menyebutkan nama, ada juga oknum saya melihat itu juga ada ya tangannya sampai di bengkok-bengkokan. Itu pasien itu. Itu ada juga seorang oknum yang menirukan cara pengobatannya Bu Ida. Ya kita sebutkan saja, nggak perlu, soalnya dia itu kan juga cara ngomong pun juga menyebutkan nama gitu loh. Jadi kita menyebutkan nama itu mungkin bagi dia kan bebas toh gitu loh. Mungkin di dunia YouTube ini kan hanya sekedar konten. Gitu loh. Kita itu istilahnya itu mungkin kalau yang bagi partai negatif ya pasti ya berpikirnya pasti jelek. Tapi yang partai yang positif ya tetap positif. Jadi ya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Cuman kalau Kang Wiji pesan ya jangan sampai lah, misalnya panjenengan tidak suka dengan beliau ya cukup di dalam hati, jangan sampai menirukan gaya beliau, karena tariannya beliau ini adalah tarian adat, jadi bukan tarian anak kecil ya. Karena pengobatan itu kalau media sarana itu sebagai sarana atau sababia. Jadi kalau pengobatan itu menggunakan apapun ya boleh gitu. Kan yang terpenting kan doanya itu. Gini dulu aja, saya mau ngomong, aku ini juga orangnya kan bloko suta ya, kalau istilahnya istilahnya Jawa itu bloko fair lah, istilah nggak mau nutupin gitu loh, soalnya bagaimanapun siap gitu loh. Saya itu cuma membela itu membela yang benar gitu loh. Kalau yang salah diluruskan gitu loh, biar nggak masa tahun 2023 bukan ya, masa pikirannya masih begitu terus gitu loh. Bukannya malah dibentur-bentur. Saya mau ngomong masalah tentang Marcel yang selalu bikin ulah bagi saya ya di dunia medsos. Saya ini masih baru, mungkin beliau udah lama, cuman caranya itu enggak begitulah, enggak harus menjatuhkan yang lain gitu loh, untuk viewernya dia tuh naik. Nah gitu, saya tahu kok dunia YouTube mungkin di pikirannya Marcel ini dia tahu gitu loh. Semua pasti akan menggunjingkan bahwa Marcel ini ya nyari apa namanya itu ya, nyari nama lah, gitu loh. Makanya aku mengingatkan bagi Mas Marcel, kalau ngomong itu hati-hati gitu loh. Jangan sampai menantang yang kemarin itu sudah dengan apa beli-beli yang Anda tantang itu gitu. Jangan begitu. Mungkin Anda ini belum kena batunya, nanti kalau Anda kena batunya baru tahu rasa gitu loh. Ya itu sih memang resiko sampean itu gitu loh. Hak sampean juga gitu loh. Jadi kita tuh mendengar istilahnya kita ini di Nusantara ini sebenarnya nyari pikiran yang rasional itu ataupun nyari ide-ide itu banyak sebenarnya sih gitu loh. Enggak seperti itu juga gitu loh. Kalau seperti Marcel ini kan dia siap dengan resiko gitu loh.
Marcel ini kan tidak tahu tentang pengobatan, nah gitu loh. Terus terang jujur aja, kalau pengobatan Nusantara ini direndah-rendahkan, saya juga nggak terima. Benar, saya juga nggak terima, gitu loh. Karena sebelum dokter masuk ke Nusantara ini dukun, gitu loh. Kata dukun tuh nggak jelek, gitu loh. Cuman semua itu kan ada positif dan negatif, gitu loh. Tergantung manusianya, itu nggak dukuno, itu nggak doktero, semuanya lah, apapun pangkatnya itu, gitu loh. Itu pasti ada yang begitu, nah, gitu loh. Aku sendiri aja dibilang dukun, iya, saya terima kok, nggak apa-apa, gitu loh. Saya orang Jawa, gitu loh. Dibilang dukun enggak masalah. Yang penting dukun apa aja itu. Yang penting kita kan bukan, ahli saya itu bukan dukun santet. Saya nggak bisa nyantet. Tapi kalau Marcel menantang untuk disantet, ya kesini gitu loh. Ya kesini tak santet gitu loh. Jangan beraninya di medsos. Banyak kok orang-orang yang berkata begini seperti saya ini, ya banyak gitu loh. Mudah kok. Untuk menyantet Anda itu mudah, tapi itu bukan kesukaan saya. Kesukaan saya itu apa? Saling membantu orang yang sakit, ya toh, kita bisanya dengan doa, dengan herbal, dengan tanaman-tanaman yang ada di Nusantara ini, gitu loh. Saya juga nggak mau, gitu loh, kalau selalu merendahkan pengobatan yang lain, gitu. Oke. Hidup itu dinikmati. Ya, jangan cari masalah. Gitu. Terus sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Ngopi guys. Biar nggak salah paham. Jadi kita berbicara seperti ini, kita bukannya benci sama Mas Marcel, tidak. Tapi janganlah seperti itu. Kalau bahasa Jawanya itu terkadang ya bisa apes kan gitu. Iya. Kalau jadi kita berbuat baik bolehlah, tapi jangan sampai merasa diri kita paling baik. Gitu. Jadi ya kalau saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Bu Ida Daya selalu sehat lah, dan untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, khususnya seluruh spiritual Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan selalu guyub rukun, cinta, damai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Jadi kalau ada saudara kita yang nggak masalah, ya kita luruskan dengan cara yang baik. Jangan sampai dibentur-benturkan. banyak di dunia YouTube ini orang ini istilahnya otaknya tuh disetel gila, ya kan, nggak mandang lo siapa kan begitu. Tapi kadang orang itu dirinya itu merasa benar, gitu. Acuh tak acuh dengan yang lain, gitu. Merasa dia itu punya pengacara, ya kan, berduit, berani berkoar-koar. Kalau saya istilahnya, yang penting gini loh, kalau saya ini dicaci maki kayak apa, mungkin saya bisa memaafkan, gitu. Masih bisa memaafkan. Tapi kalau berlebihan, itu lain lagi. Nah, itu lain lagi. Kalau sekedar omongan aja itu saya nggak tergiur. Yang penting kan yang paling berat kan nggak boleh mukul, adu fisik. Kalau adu argumen nggak masalah. Gitu. Jadi di videonya 4 penjuru dengan videonya channelnya ini Kang Wijianto ini, kita membahas kayak begini ini
Karena dari unek-unek saya ini juga memang gimana ya, nggak terima lah. Karena saya hobi tentang pengobatan tuh hobi. Untuk saat ini memang belum saya jalani. Gitu loh. Saya jalani pun nggak mau saya videokan gitu loh. Makanya kalau masalah tentang pengobatan herbal itu saya mendukung sekali. Kadang orang itu tidak paham tentang dunia spiritual itu, dia tuh tidak paham apa sih dunia spiritual itu, kan begitu. Dan sebelum dunia spiritual itu sebenarnya itu juga untuk mempelajari apa, ketenangan ya. Yang dicari itu ketenangan, damai. Nah gitu loh. Yang penting kita tuh nggak mengganggu tetangga kanan kiri dan orang lain. Nah, gitu. Tapi setiap orang itu memang punya hak untuk ngomong. Punya hak. Gitu. Intinya di salah satu netizen atau banyak netizen yang nggak suka, silakan. Kalau masalah itu terserah haknya masing-masing. Ya iya. Karena ketika kita bikin konten, kita publikasikan, yang pasti pro dan kontra itu pasti. Ya pasti ada. Itu kalau masalah itu haknya masing-masing. Cuman ya yang saya sampaikan tadi, intinya kalau ketika kita itu kalau nggak suka kita cukup tidak, jangan sampai kita bentur-benturkan. Terkadang orang yang belum tahu sok tahu. Ada yang disampaikan untuk saudara-saudara kita, terkhusus untuk masyarakat luas? Ya, saya menyampaikan itu begini Kang Uji. Di tahun 2023 ya 2023 sampai 2000 selanjutnya lah, nah kan begitu. Kita ini mikirnya tuh yang simpel, yang positif thinking aja, kan begitu. Kita itu ya jangan berlebihan lah, iri nggak boleh berlebihan, intinya jangan sampai dengki. Gitu loh. Kalau dengki udah beda lagi. Nah, terus satunya lagi itu dalam kita membuat konten tuh yang sewajarnya aja. Kalau mau ekstrim silakan. Yang mau yang apalah itu silakan. Nah, itu. Cuman jangan sampai menjatuhkan yang lain. Nah, gitu loh. Untuk menjatuhkan yang lain. Mungkin begini Kang Muji. Untuk saling menjatuhkan atau enaknya ngomong kasarnya itu menjelek-jelekkan ya, gitu. Tapi dengan yang bersangkutan. Contohnya nih kayak Mas Marcel nih, kita kan begitu. Pasti kan ada yang berkuar-kuar. Nah, gitu loh. Gak mungkin kita nih mau berkuar-kuar tentang Bu Ida Dayak, kan nggak mungkin. Nah, gitu loh. Ya pasti yang saya koarin ini Mas Marcelnya. Gitu. Iya, bukan Bu Idanya. Gitu loh. Kalau seandainya Mas Marcelnya mau nggak terima dengan omong aku masih belum seberapa Kang Uji. Iya. Kalau omongku yang kotor-kotor tuh, yang jelek-jelek itu banyak, tapi masih saya simpan, gitu loh. Masih bisa saya tahan, gitu loh. Soalnya apa? Ngomong yang perlu diomongkan ini penuh memerlukan tenaga juga, gitu loh. Nggak salah-salah kita tuh ngomong, gitu loh. Dan juga saya kan nggak pandai ngomong juga, gitu loh. Kita ini sebagai rakyat Indonesia atau Nusantara, ya, kita itu saling mendukung lah. Sesama spiritual itu saling mendukung. Praktisi ya kita dukung. Kalau salah ya diluruskan, bukan dicaci maki, bukan dihina-hina, kan begitu. Gitu loh. Kalau kita tuh niatnya untuk meluruskan, enggak masalah, gitu loh. Karena kita kan mampunya kan hanya memberi omongan, sharing dan
sugesti. Nah, gitu loh. Karena memang jadi faknya masing-masing. Ya iya, gitu loh. Ada yang ahli kitab, ada yang ahli pengobatan. Jadi kita itu harus saling menghormati lah apapun. Sebenarnya ini nggak ada yang ahli, yang di dunia ini nggak ada yang ahli ya Kang Wiji. Kita hidup di dunia ini belajar. Betul loh. Ya mungkin yang mengatakan orang ahli kitab itu dia pun juga nggak merasa ahli kitab. Iya betul. Dia jawabnya seperti contohnya nih kayak Gus Baha nih, yang Gus Baha. Orang mungkin ya kepandaiannya di atasnya Gus Baha atau di bawahnya Gus Baha mengatakan Gus Baha ini kan ahli kitab. Tapi Gus Bahanya sendiri pun juga nggak mengakui ahli kitab. Tapi menurut dari pemikiran saya, hidup di dunia ini semua itu belajar. Betul. Gitu. Betul. Belajar. Kalau kamu nggak tahu belajar baik, awalnya belajar buruk. Ya. Apapun itu, istilahnya dalam arti dunia hitam dan dunia putih. Nah, dunia hitam ini apa aja sih sebenarnya kan begitu. Yang kedua, dunia putih. Dunia putih itu apa aja sih kan begitu. Jadi orang itu contohnya ini, kalau kita minum kopi tok nggak ada gulanya ya kurang enak. Jadi hidup itu ya ada pahitnya, ada manisnya, itu ada asinnya, genap lah. Nah, gitu loh. Jadi itu wajar. Gitu. Makanya kita ini ngomong kayak begini ini kan belajar. Itu sampai dipublikasikan ini kan kita kan belajar nih. Nah, ngomongnya yang bagaimana, ranahnya kemana, gitu loh. Nggak asal ngomong. Betul. Nah, gitu loh. Jadi kalau ada salah ngomongku ini ya minta maaf guys, ya minta maaf. Semuanya minta maaf. Saya minta maaf gitu. Cuman saya ini kan di unuk-unuk saya itu kan juga apa ya? Memang harus dikeluarkan. Kalau disimpan di dalam hati ini nggak enak. Eman-eman hati saya gitu loh. Makanya saya tuh selalu menjaga hati ya, menjaga pikiran. Itu belajar. Betul. Gitu. Orang kayak apa sih? Ayo. Kalau hanya setakat keturunan aja itu masih sama tingkatannya, gitu loh. Kita itu jangan cukup yang satu ini yang kita sanjung itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad, gitu. Sesama kita ini bawaannya, gitu. Itu yang kedua ya. Yang pertama itu ya Sang Pencipta, kan begitu. Yang menciptakan jagat alam semesta ini kan begitu, ya dua. Tapi kalau kita tuh langsung kerananya langsung ke pangeran ya kita ini siapa gitu loh. Jadi yang kita anut ini yang sejarah yang baik-baik kan gitu. Kita dilahirkan dari kecil sudah pengetahuan Islam gitu. Tapi ya Islam itu kita sebagai orang Jawa ya jangan ninggalin Jawanya, karena Sunan Kalijogo itu pernah mengatakan gitu loh, pernah menghentikan gitu loh, boleh kamu beragama Islam, jangan kamu tinggalkan adat dan budaya, bukan begitu. Nah, gitu loh. Tapi sekarang kadang-kadang ini orang pemikirannya fanatik, tapi fanatiknya itu nggak bener. Kalau fanatiknya bener nggak masalah. Nah, gitu loh. Karena agama ini kan juga dilindungi oleh hukum. Gitu. Entah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, kan 5 nih. 5 agama kan dilindungi oleh undang-undang, gitu loh. Jadi penting agama itu, gitu loh. Kalau masalah kewajiban itu kan pribadi masing-masing. Nah, gitu loh. Saya cukup percaya dengan Sang Pencipta, percaya dengan Nabiku, ya sudah. Semua kita tuh percaya gitu loh. Mau ngomong gimana? Mau ngomong percaya salah, yakin salah, istiqomah salah. Yang gimana? Soalnya apa? Soalnya saya ini bukan ahli kitab, gitu loh. Saya juga tuh nggak lulus. Mangan genteng sekolahan SD ku lho, sik urung tutuk aku iki ngaji. Tapi aku ya bersyukur gitu.
sedikit bisa menulis, sedikit bisa berhitung dan membaca itu bersyukur. Saya syukuri gitu loh. Nggak sampai aku tuh harus bertingkat yang lebih pinter. Nah, akhirnya pinter ngomong ya kayak itu, kayak Marcel itu kan pinter, nah, gitu loh. Tapi semua itu juga diatur, nah, gitu loh. Silakan Kang Wiji ngomong nih. Nah, aku ngomong terus apa yang kamu sampaikan. Itu tadi ya percakapan kami yang cukup seru, sahabat. Ya, seperti itulah kami memang orang Jawa, jadi wis bloko suto ngomongnya wis ceplas-ceplos apa adanya. Karena ya memang kami ini kalau siang ya bekerja di proyek guys, di bangunan. Kalau malam ya bergentayangan sambil ngopi. Kita ini orang dari desa guys, segala kerjaan itu apa itu siap saya lakui gitu loh, siap saya lakukan gitu loh. Cuman untuk bikin konten ini ada waktunya aja gitu loh, bikin konten gitu loh. Jadi ya diambil yang positifnya saja, dibuang yang negatifnya. Gitu ya. Facebook anggaplah konten itu hanyalah sebuah hiburan, diambil yang positifnya, yang negatifnya dibuang. Yang penting kita itu berpikir positif saja. Positif saja lah. Gitu loh. Yang kita pegang ini kan juga ya ada hukumnya juga. Ada hukumnya. NKRI, nah, cukup itu aja. Kalau orang nggak memahami NKRI, ya susah, repot juga, ya gitu loh. Karena semua itu kita itu hidup di Indonesia ini jangan sampai saling mencaci maki satu sama lain. Nah gitu loh. Kalau yang lain itu dicaci, apa nggak sakit hati? Contohnya seperti dia dicaci maki, gitu. Oke, ketuanya nggak sakit hati, pengikutnya sakit hati, kan begitu. Karena dia merasa punya pengikut. Nah gitu loh. Aku tuh kalau mau berkoar-koar itu, kalau saya setel ini lebih bejat dari siapa itu, Habib siapa itu, Smith, Bahar bin Smith. Nah itu kalau dibilang sekelasku tuh kalau tak setel, makanya aku tuh dibilang mulutmu tuh harimaumu kan begitu. Mulut kalau kita ngomong nggak hati-hati ya kayak begitu gitu loh. Cuman semua itu kan ada kadarnya. Ngomongnya itu jangan sampai bermuluk-muluk. Mungkin kalau aku banyak pengikutku, ngomongku mungkin tajam mungkin sih. Benar. Jadi ya memang janganlah bahasa Jawa ini ojo muluk-muluk. Terkadang kita berbaca bla 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 bla. Semua itu punya ilmu masing-masing. Kita ini juga orang kalau nggak berilmu ya repot juga, gitu loh. Ilmu ya juga penting. Nah, gitu loh. Cara menyampaikan tuh yang bagus. Kalau kita sebagai orang Jawa menyampaikan secara Jawa. Logatnya logat Jawa. Gitu. Logatnya juga logat Jawa karena orang Jawa. Ya seperti itulah. Jadi kita ambil hikmahnya, ya diambil yang positifnya saja. Jadi mudah-mudahanlah kita semuanya guyub rukun cinta damai. NKRI cinta damai. Terus saya itu lebih bagus dan damai itu sejuk. Oke, ini waktunya sudah hampir setengah jam. Kang Wiji sama Mas Irul mohon izin pamit dulu, sahabat-sahabat subscriber lovernya Kang Wijanto channel 86 dan channelnya Mas Irul 4 penjuru dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu sehat
walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dari awal sampai akhir, apabila ada perkataan kami yang kurang sopan, kurang berkenan di hati ini panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kami ini hanya warga biasa, masyarakat biasa, cuman ingin kita itu saling menghormati, saling menyayangi, guyub rukun, cinta damai. Enggak, gini Kang Uji, yang ini oke Kang Uji, aku masih ada yang belum saya katakan. Enggak apa-apa konten saya itu dibilang konten sampah atau seperti omongannya Marcel, enggak masalah. Ya dulu emangnya dia tuh konten dia apa enggak sampah, sekarang bisa naik kayak begini. Bukannya saya tuh dengki gitu. Bukannya saya tuh iri gitu. Nah, cuma gitu aja. Siap. Ini hanya hiburan. Hanya hiburan. Dibilang konten sampah ya silakan, gitu aja. Ya. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu.